Ya, pemirsa, kembali lagi di Tokoh Kita bersama saya Rizky Harisnanda. Nah, Tokoh Kita kali ini kita akan bertemu dengan seorang kepala sebuah lembaga yang fungsinya ini ngumpulin kenangan. Wah, kira-kira kenangan apa aja nih? Langsung saja kita sapa. Ini adalah Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufik MSI. Assalamualaikum, Pak Taufik. Waalaikumsalam, Mas Apa Rizky. kabar, Pak Taufik? Baik, alhamdulillah. Baik, Sehat. alhamdulillah. Ya. Pak, ini semenjak menjadi Kepala Arsip Nasional ini gimana nih Pak kesibukan Pak? Makin sibuk atau justru makin banyak waktu luang, Pak? Ya, kalau sibuk ya pasti sibuk, namanya bekerja, Mas Rizky. Jadi kita mengikuti irama pemerintahan yang sedang terus menerus digaungkan oleh Pak Presiden kita untuk lebih cepat bekerjanya. Jadi kesibukan mengikuti irama. Jadi ngikut aja ya Pak ya? Oke, nah berarti kalau misalnya semenjak jadi Kepala Arsip Nasional ini berarti hobi Bapak yang suka hunting-hunting barang-barang antik itu gimana Pak? Terganggu kan ya Pak? Ya sekalian aja, jadi sekalian. menghunting juga, terus sekalian menyalurkan hobi dan tugas pemerintah juga. Udah dari kapan itu Pak ngumpulin barang-barang antik? Kalau saya dari bekerja di sini udah cukup lama Mas Rizky, dari tahun 80-an. Ya kalau barangkali saya paling tua sekarang di kantor ini, masa kerja. Tapi ya sampai saat ini sudah menjadi jiwa dan batin saya terhadap kearsipan ini. Jadi ketika ada arsip dimanapun saya melakukan aktivitas, ya tentunya itu menjadi perhatian buat saya. Jadi ya sambil jalan, baik itu dengan secara pribadi dengan keluarga, bahkan kalau dinas. Jadi kalau dinas itu pokoknya jadi sekalian arsip, kerjanya. ya nggak boleh lihat arsip, pasti saya ambil gitu. Kurang lebih begitu. Jadi karena sudah profesi ya, dan itu menjiwai, saya tidak bisa melihat arsip itu terus diam dianggurin gitu. Saya ambil, saya selamatkan, dan kalau memang informasi luar biasa, wah ini saya bisa simpan selamanya untuk generasi mendatang begitu. Oke, nah tadi selain arsip Pak Taufik, kalau misalnya koleksi barang antik yang Pak Taufik punya sampai saat ini, ngitungin nggak sih Pak berapa banyak Pak yang ada? Ya saya termasuk kalau secara pribadi dan keluarga, saya memang mungkin sudah kodrat Mas. Ya, saya seneng yang lawas-lawas, bahasanya zaman dulu yang masa lalu ya, lama. Ya termasuk kategori ya bagaimana saya mengumpulkan perangko, terus mengumpulkan ya saya seneng lah istilahnya alat-alat musik gitu kan. Terus juga mengumpulkan kendaraan yang kuno lah gitu. Saya punya dulu pertama mobil Mercy tua gitu kan. Tapi intinya semua yang sifatnya lawas masa lalu itu saya senang gitu. Hati saya, jiwa saya senang, termasuk hal-hal yang terkait dengan masalah tugas saya hari ini. Jadi ya banyak lah yang saya kumpulkan di rumah tuh kayak galeri gitu kurang lebih. Ya. Jadi rumah, baik rumah pribadi saya maupun dinas, saya rubah menjadi sebuah galeri. Jadi orang nyaman. Kalau ke rumah saya ada gramafon, ada barang-barang antik gitu ya, ada musik, itu hiburan. Jadi ketika kita lelah, saya main-main ya menyenangkan diri sendiri gitu aja. Itu saya coba lakukan hari-hari, sekalipun saya tugas juga cukup banyak ya. Jadi saya kombinasikanlah antara tugas dan relaksasi gitu aja. Jadi semuanya kita dapat. Jadi enaknya kerjanya juga sesuai sama hobi gitu Ya, kan, sambil jalanin ya. hobi. Nah kalau misalnya Pak bicara soal karir Pak Taufik sendiri di dunia perarsipan itu gimana dulu Pak awalnya Pak? Ya, jadi kalau bicara dunia karir dan dunia perarsipan, tadi saya awal kerja di sini cukup lama, sudah lumayan 30 tahun lebih. Saya waktu itu memang masuk dari bawah, karir betul. Jadi kita namanya dulu diterima pada saat itu daftar, terus tes, saya diterima, terus saya nggak tahu Mas kerja apa. Tapi langsung saya diberi tugas untuk melakukan preservasi restorasi arsip. Preservasi dan restorasi arsip itu, arsip zaman dulu itu tebel-tebel Mas Rizky, itu namanya ada Alamin Sekretari dan sebagainya, itu arsip peninggalan-peninggalan Hindia Belanda dan VOC. Oleh karena itu harus dilestarikan dan diselamatkan. Informasinya sangat luar biasa. Sekalipun saya nggak pasti tahu ya bahasa Belanda kuno. Tapi tugas yang diberikan saya pertama, saya harus melakukan restorasi itu. Berangkat dari awal saya seperti itu. Terus
Ya saya akhirnya menetapkan diri saya untuk saya udah passion saya barangkali di sini. Saya tekuni terus, tekuni. Mungkin pimpinan melihat saya kerja ya lumayan bagus barangkali ya. Ya alhamdulillah saya terus bekerja dengan secara alami. Terus saya diberi kesempatan untuk ngurusin kayak publikasi begitu, publikasi, percetakan dan sebagainya yang terkait dengan masalah arsip juga sesungguhnya. Terus akhirnya saya mungkin dianggap baik juga, akhirnya saya jadi kepala bagian humas sempatnya. Jadi saya ngomong bagaimana lembaga ini gitu ke depan dan sebagainya, itu diberikan kepercayaan kepada saya sebagai humas tentunya, menggaungkan lembaga ini apa tugas dan fungsinya sehingga masyarakat bisa tahu apa sih lembaga ini. Nah berangsur-angsur terus saya alami aja saya kerja, intinya akhirnya mungkin pimpinan melihat saya, oh bagus. Saya diberikan kepercayaan lagi meningkat sampai menjadi biro perencanaan lah. Nah, biro perencanaan harus merencanakan semua tentang arsip masa depan kan itu. Ya sebatas kemampuan saya dibimbing oleh pimpinan saya, ya harus berkembang lembaga ini ke depan yang orang dulu kadang-kadang nggak tahu Mas Rizky bahwa arsip nasional itu ada di sebelah mana. Oh, padahal tiap hari dia lewat di sini depan kantor. Oh, yang saya lewatin itu ya Pak ya katanya gitu. Nah, itu yang menggugah saya untuk saya ingin menggaungkan lembaga ini gitu. Nah, baru lembaganya, baru fisiknya. Belum lagi apa sih sesungguhnya yang ada di sini harus saya sampaikan kepada publik masyarakat bahwa di sini melakukan apa dan sebagainya ya sudah saya lakukan berangsur-angsur. Ya alhamdulillah perjalanan dari karir saya sampai perencanaan, terus saya dipercaya lagi mungkin pindah suatu tempat yang dalam konteks arsip itu bagian arsip nasional punya tugas pembinaan nasional. Saya ditaruh di bagian pembinaan. Jadi saya melakukan pembinaan ke semua kementerian lembaga. Bagaimana mengarsipkan dengan baik. Kan kita budaya mengarsipkan ini sangat rendah katakanlah ya. Sehingga saya diberi tugas datang ke kementerian, datang ke lembaga pemerintah dan sebagainya agar mereka sudah mulai menertibkan arsip. Nah, alhamdulillah saya syukur hasil kerja saya ada hasil ya, mulai agak tertib. Nah, mungkin pada perjalanan semua ini ya semua ada hikmahnya dan membawa saya lebih baik barangkali, sehingga saya pada saat itu ada kekosongan kepemimpinan untuk para deputi. Saya coba ikut melalui proses mekanisme. Saya ikut bidding. Saya sempat nggak lulus Pak, Mas Rizky. Aduh, kenapa jadi, itu Pak? Ya mungkin saya dianggap belum layak waktu itu ya, hasil tes saya nggak lulus. Ya sudah saya belajar. Jadi pakai tes juga Pak? Iya pasti. Nggak langsung waktu mekanismenya itu ya? kan diatur oleh yang ketentuan yang ada. Saya nggak lulus, terus teman saya yang dapat. Terus sudah saya tekuni terus ya. Ada kesempatan yang kedua, saya ikut, alhamdulillah dapat. Nah pada saat itu deputinya kebetulan sudah tidak ada, terus kosong, saya masuk ke sana dipercaya saya untuk menjadi deputi konservasi. Nah deputi konservasi ini mungkin sudah suratan takdir juga Mas Riki ya. Saya awal masuk memang langsung menggeluti yang kaitannya dengan kedeputian konservasi awal, tadi restorasi. Nah, dari situlah saya tambah passion saya. Wah ini udah paling cocok Bang. Saya nggak lihat sana, beratnya tawarin sana saya nggak mau. Gitu. Saya mendalami ini. Ya saya sampai saat ini masih deputi konservasi. Deputi konservasi itu ya bertugas, tanggung jawabnya diberikan oleh pemerintah melalui Kepala Arsip Nasional untuk melakukan penyelamatan arsip negara ya, dan di luar itu juga kita lakukan dan melestarikannya agar ini menjadi sebuah cerita panjang yang bahasa orang-orang sejarah itu membangun sebuah peradaban bangsa. Nah, saya terpanggil dari itu sehingga saya harus bagaimana merangkai sebuah arsip yang ada di sini, sebuah khasanah yang begitu banyak, itu adalah sebuah perjalanan bangsa. Perjalanan bangsa itu recordednya di arsip. Karena arsip itu rekam jejak. Rekam jejak itu adalah semua yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Ya semua ada di sini dokumen itu. Nah, saya membaca, mempelajari, ya saya terbesitlah bagaimana menjaga peradaban bangsa ini, perjalanan bangsa dari mulai merdeka sampai saat ini. Nah, itu pemikiran saya. Didukung oleh pimpinan, ya akhirnya terus-menerus saya jaga khasanah marwah bangsa ini.
Nah, namanya koleksi kita cukup banyak, tetapi intinya bahwa arsip-arsip inilah yang saya bilang kita jaga betul. Saya dengan teman-teman, dengan tim yang solid itu, ya kita jaga bahwa ini adalah dokumen negara, dia adalah akuntabilitas kinerja yang ujung-ujungnya bisa menjadi referensi dan sejarah bahkan knowledge bagi masyarakat. Nah, masyarakat ini harus juga sekarang kita kenalkan kepada arsip bahwa masa lalu itu bangsa dan negara ini, pemerintahan ini ada dibangun oleh sebuah perjalanan yang panjang. Nah, kalau mau membaca semua proses itu, baca arsip di sini. Gunakan arsip karena arsip informasi otentik, dia akurat dan sebagainya. Oke, baik. Nah, ini bicara soal arsip juga kan mungkin pemirsa di rumah banyak yang belum tahu apa itu arsip, tapi jawabannya usai jeda berikut. Siap. Ditahan dulu ya Pak Taufik, usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Tokoh Kita.